Ya, jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai variabel costing atau biaya variabel. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut ke soal, biaya variabel itu apa sih? Nah, biaya variabel itu bisa juga disebut sebagai biaya marginal yang membebankan biaya produksi secara langsung dengan volume ke produk. Artinya, kalau produk itu semakin banyak volumenya, berarti biayanya itu juga akan semakin meningkat. Jadi biayanya itu bergantung sama si banyaknya si produk itu. Nah, beberapa fungsi dari perhitungan variabel ini untuk apa sih? Nah, fungsinya itu dapat digunakan sebagai perhitungan biaya langsung untuk pengendalian biaya, lalu bisa juga sebagai pengambilan keputusan manajerial, lalu bisa juga sebagai pedoman bagi pendapatan harga produk, lalu sebagai evaluasi profitabilitas dari multi produk, lalu dapat juga digunakan untuk perencanaan jangka pendek dalam menetapkan harga untuk peranan khusus dan membuat keputusan operasi lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk aja ke soal 1. Nah, di soal 1 ini terdapat PTA. PTA ini merupakan perusahaan yang memproduksi perlengkapan dapur. Nah, di bawah ini diberikan data operasional perusahaan yang disajikan secara komparatif untuk 2 periode, yaitu 2017 dan 2018. Nah, datanya ini kita bisa lihat sama-sama. Itu ada produksi standar yang dianggarkan, produksi sesungguhnya, penjualan, harga jual per unit, dan biaya-biaya lainnya. Nah, tugas kita di sini diminta untuk membuat laporan laba rugi 31 Desember 2017 dan 2018 menggunakan metode variable costing. Pertama, kita kerjain dulu yang laporan laba rugi 31 Desember 2017. Nah, untuk pengerjaannya laporan laba rugi itu terdiri dari beberapa komponen, yaitu ada sales, ada COGS, dan ada ini beban-beban atau biaya yang harus dikeluarkan. Nah, untuk COGS-nya ini diperhatiin, COGS-nya ini di dalamnya juga ada komponen lagi. Pertama itu terdiri dari beginning inventory. Lalu ada COGM, di mana COGM-nya ini tuh terdiri dari material, labor, FOA variable. Lalu ada juga ending inventory. Nah, untuk lebih jelas ya lagi, kita kerjain aja langsung yang laporan laba rugi tahun 2017. Nah, untuk sales itu diambil dari data yang ada di tabel. Di situ kita bisa tahu penjualannya itu ada 3.000 unit. Nah, 3.000 unit ini kita kaliin sama harga per unit. Jadi 3.000 dikaliin sama 130.000, dapatnya 390 juta. Nah, lanjut kita masuk ke komponen COGS. Yang pertama itu ada beginning inventory. Nah, beginning inventory-nya ini di sini 0. Kenapa 0? Karena beginning inventory itu untuk tahun 2017 berarti itu tuh ngambilnya dari ending inventory tahun 2016. Nah, karena di sini nggak ada data mengenai tahun 2016, jadi kita bikinnya beginning inventory-nya 0. Lalu kita masuk ke COGM. Nah, COGM ini terdiri dari material. Materialnya itu cara menghitungnya gimana? Tuh dapat dari tabel juga. Itu mengenai biaya produksi variabel bagian bahan baku sebesar 65.000. Nah, 65.000 ini kita kaliin sama 3.500 diambil dari produksi sesungguhnya yang di tahun 2017. Lalu untuk labor juga ngambilnya itu dari biaya produksi variabel bagian tenaga kerja langsung. Itu 20.000. Kita kaliin juga sama yang produksi sesungguhnya di tahun 2017. Lalu untuk FOA variance itu ngambilnya dari itu di bawah tenaga kerja langsung. Itu ada 15.000, kita kaliin sama produksi sesungguhnya 3.500. Jadi dapatnya
52.500.000. Nah, kalau kita totalin material labor FOH itu totalnya itu 350 juta. Nah, kita tambahin sama si beginning inventory. Jadi beginning inventory kebetulan 0, jadi hasil available for sale jadinya tetap 350 juta. Selanjutnya kita kurangin sama ending inventory. Ending inventory-nya itu dapatnya dari mana? Dapatnya dari ini, kita totalin semua biaya produksi variabel yang terdiri dari material, labor sama FOH yang 65.000, 20.000 sama 15.000 kita totalin. Dapatnya itu 100.000. Nah, 100.000 ini kita kaliin sama 500 unit. 500 unit dapatnya dari mana? Itu dapatnya dari sini. Di tahun 2017 kita produksi itu 3.500 unit. Nah, kita kurangin sama yang udah kita jual 3.000 unit. Jadi sisanya itu masih ada 500 unit. Nah, makanya dapatnya ending inventory-nya 50 juta. Nah, dari 350 juta ini kita kurangin sama si ending inventory yang kita hitung 50 juta. Dapatnya COGS-nya 300 juta. Lalu sales yang kita hitung di atas 350 juta, kita kurangin sama 300 juta. Dapat gross contribution margin sebesar 90 juta. Nah, di sini belum selesai, kita juga harus kurangin sama si biaya dan beban-beban lainnya yang kita keluarin untuk memproduksi ini. Yaitu ada nih total fixed cost, yaitu kalau dari tabel kita bisa lihat itu ada FOH fix sebesar 40 juta di tahun 2017. Lalu untuk selling expense atau biaya penjualan di tabel juga ambillah 20 juta. Dan untuk administrative expense atau biaya administrasi dan umum juga ambilnya di tabel yang tahun 2017 20 juta. Jadi total fixed cost-nya itu 40 juta tambah 20 juta tambah 20 juta jadinya 80 juta. Nah, dari gross contribution margin sebesar 90 juta kita kurangin sama 80 juta. Dapatlah 110 juta sebagai income for operating di tahun 2017. Lalu untuk tahun 2018 pengerjaannya juga sama kayak tahun 2017. Pertama, kita masuknya di sales dulu. Nah, sales itu dapatnya dari sama kayak tadi. Dapat dari unit yang terjual yaitu 3.000 unit di tahun 2018, kita kaliin sama harga per unitnya 150.000. Jadi dapatnya 450 juta. Nah, untuk COGS pertamanya itu masukin beginning inventory. Nah, beginning inventory 50 juta ini dapatnya dari mana? Nah, ini tuh dapatnya dari ending inventory di 2017. Jadi yang menjadi ending inventory di 2017 itu, kalau tadi kita hitung kan 50 juta. Nah, kalau di laporan laba rugi 2018 itu jadi beginning inventory sebesar 50 juta. Nah, untuk COGM-nya itu materialnya ngambilnya dari itu biaya produksi variabel yang bahan baku di tahun 2018 sebesar 67.000. Nah, 67.000 itu kita kaliin sama 2.800. 2.800 ambil dari produksi sesungguhnya. Nah, untuk labor juga sama, ambil dari yang data 2018 yang tenaga kerja langsung 22.000 kali 2.800. Lalu untuk FOH juga sama, ambil dari tabel 16.000 kali 2.800. Nah, kalau dikalkulasi dapat tuh hasilnya. Totalnya itu 294 juta. Nah, beginning inventory 50 juta, kita tambahin 294 juta, dapat available for sale-nya itu 344 juta. Nah, dari 344 juta kita kurangi sama ending inventory. Nah, ending inventory dapatnya dari mana? Ending inventory dapatnya dari sini. Yang 105.000-nya itu sama dapatnya dari biaya produksi variabel yang terdiri dari material, labor, FOH itu yang 67.000 tambah 22.000 tambah 16.000. Nah, kita jumlahin. Jadi total itu 105.000. Nah, 105.000 ini kita kaliin sama 300 unit. Hati-hati di sini. 300 unit dapatnya dari mana? 300 unit tuh dapatnya itu dari sini. Tadi kan di tahun 2017 kita punya sisa ending inventory itu 500 unit.
bisa dilihat di laporan laba ruginya. Nah, 500 unit itu kita tambahin sama produksi sesungguhnya di 2018 sebesar 2.800. Nah, 500 tambah 2.800 itu kan 3.300. Nah, 3.300 kita kurangin sama yang unit udah terjual di 2018, yaitu sebesar 3.000. Jadi, ending inventory atau sisa unit yang belum terjual di 2018 itu sebesar 300 unit. Dapatnya dari situ. Nah, 300 unit kita kaliin sama 105.000 yang tadi kita udah hitung, dapatnya 31.500. Nah, 344 juta dikurangin 31.500 dapat COGS ya, jadi 312.500. Nah, dari si sales kita kurangin lah sama si COGS, dapatnya gross contribution margin sebesar 137.500. Nah, dari situ ini juga belum kelar, kita kurangin lagi sama expense dan biaya fix yang kita keluarin di 2018. Di sini ada FOA fix di 2018 sebesar 40 juta. Lalu untuk biaya penjualan selling expense di 2018 sebesar 20 juta. Untuk administrative expense juga di 2018 20 juta. Ambil datanya dari tabel. Lalu ditotalin total fixed cost-nya itu 80 juta. Nah, dari gross contribution margin yang 90 juta kita kurangin lah sama si 80 juta total fixed cost-nya. Dapatlah dari gross contribution margin di tahun 2018 sebesar 137.500 kita kurangin sama total fixed cost-nya yaitu 80 juta. Jadinya dapat income for operating di 2018 57.500 gitu.